Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, yang pertama di sini ada unsur-unsur sejarah yang meliputi ruang, waktu, dan manusia, di mana ketiga unsur ini harus ada sehingga sebuah kejadian itu bisa disebut sebagai sejarah. Tapi apabila dalam salah satu unsur tersebut ada yang tidak ada, maka sejarah tidak dapat terjadi. Nah, yang pertama yaitu ada unsur ruang. Ruang merupakan tempat terjadinya sebuah peristiwa sejarah tersebut, di mana tempat terjadinya suatu sejarah bisa bersifat luas atau sempit. Misalnya ruang yang bersifat luas, contohnya adalah konteksnya itu dalam negara, kota, medan perang, lapangan, dan yang bersifat sempit itu seperti rumah, kamar, atau sebuah lahan dengan area terbatas. Kemudian yang kedua ada unsur yang berupa waktu, di mana waktu ini berkaitan dengan kapan sih peristiwa tersebut itu terjadi. Nah, waktu memiliki peran yang penting dalam unsur sejarah, karena dengan waktu kita dapat mengetahui kapan suatu peristiwa sejarah tersebut terjadi. Contohnya itu misalnya unsur waktu dalam pembacaan teks proklamasi itu kan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, segala aktivitas manusia dibatasi oleh satuan waktu. Waktu dalam sejarah ini bersifat pasti dan absolut. Bisa 1 minggu yang lalu, bisa 1 bulan yang lalu, ataupun 1 tahun yang lalu. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada unsur manusia. Nah, unsur manusia ini sebenarnya adalah unsur yang paling utama dalam sejarah. Kenapa? Karena manusia ini memiliki peran yang penting, di mana manusia berperan sebagai subjek ataupun pelaku dalam peristiwa sejarah itu terjadi, di mana kalau misalnya nggak ada manusia, otomatis kan tidak ada suatu peristiwa ataupun sejarah yang bisa diceritakan. Nah, ini konsep ruang ya, di mana ruang ini atau disebut juga dengan dimensi spasial, yaitu tadi berkaitan dengan tempat terjadinya suatu peristiwa itu terjadi. Kita skip aja. Nah, ini beberapa penjelasan mengenai konsep ruang dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, ruang berkaitan dengan tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam perjalanan waktu. Kemudian yang kedua, penelaahan suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktunya tidak bisa terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kemudian waktu ini selalu menitik beratkan pada aspek kapan, sedangkan konsep ruang selalu menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Terus yang kedua ada konsep waktu ya. Tadi kita sudah bahas waktu itu berkaitan dengan kapan terjadinya suatu peristiwa. Nah, lanjut aja, ini ada konsep waktu dalam mempelajari sebuah sejarah, yaitu yang pertama masa lampau atau masa yang sudah terlewati, masa zaman dahulu ya. Terus yang kedua, masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan, di mana suatu peristiwa sejarah itu kan selalu berkaitan dengan masa lampau. Nah, masa lampau ini selalu akan berkesinambungan dengan masa kini ataupun masa yang akan datang, karena masa lampau ini seperti poin yang ketiga akan dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Nah, kemudian keterkaitan waktu dengan sejarah ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang pertama, maksud dari perkembangan itu apa? Nah, perkembangan ini kan selalu terjadi di masyarakat. Nah, apabila berturut-turut masyarakat itu selalu bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dari yang sederhana ke bentuk yang akan lebih kompleks. Misalnya perkembangan masyarakat
manusia dari masa lampau hingga saat ini ataupun masa yang akan datang kan itu selalu berkembang ya. Contohnya aja dari alat-alat sederhana yang digunakan antara masyarakat pada masa lampau dan masyarakat pada masa kini itu kan mengalami perkembangan. Yang dulunya berasal dari atau berbahan dari batu-batu sekarang sudah mulai lebih modern. Kemudian yang kedua ada kesinambungan, di mana kesinambungan ini terjadi apabila suatu masyarakat hanya melaksanakan adopsi dari lembaga-lembaga yang lama gitu, jadi selalu ada hubungannya. Kemudian yang ketiga, pengulangan. Nah, pengulangan ini terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi di masa selanjutnya gitu ya. Jadi terulang kembali suatu peristiwa yang dulu dan diulang lagi di masa yang sekarang. Terus yang keempat ada perubahan. Nah, perubahan ini terjadi jika masyarakat itu mengalami pergeseran, sama halnya seperti perkembangan. Tetapi asumsi dengan adanya perkembangan besar-besaran serta dalam waktu yang relatif singkat, umumnya perubahan ini terjadi akibat dari pengaruh luar, misalnya gerakan Padri di Sumatera Barat di mana menentang kaum adat. Nah, ini keterkaitan antara konsep ruang dan waktu dalam sejarah ya. Jadi, yang namanya konsep ruang dan waktu dalam sejarah itu selalu berhubungan, karena yang namanya peristiwa sejarah itu pasti berbicara tentang ruang ataupun tempat di mana peristiwa itu terjadi dan waktu yang berkaitan dengan kapan, kayak gitu. Semua aktivitas manusia pasti berhubungan dengan tempat dan waktu kan. Nah, selama manusia hidup pun tidak dapat dilepaskan dari dua unsur ini, antara unsur ruang dan unsur waktu. Nah, ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan ya di materi ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar ya. Untuk pertemuan ataupun materi kali ini saya cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.